Garut, sebuah daerah yang terkenal dengan keindahan alamnya dan kekayaan budayanya. Terletak di Jawa Barat, Garut yang dijuluki Swiss Van Java ini memiliki pemandangan yang mempesona. Mulai dari pegunungan yang hijau, danau yang indah, hingga hamparan sawah yang membentang. Namun, Garut bukan hanya dikenal karena alamnya yang memukau. Di balik pesonanya, ada sebuah tradisi yang cukup ekstrim, namun syarat dengan nilai budaya yang mendalam, yaitu tradisi adu domba Garut. Penasaran bagaimana tradisi ini dimulai dan mengapa bisa bertahan sampai sekarang? Simak video selengkapnya. Selain dijuluki Swiss Van Java dan Kota Dodol, Garut mempunyai satu julukan lagi, yaitu Kota Domba. Julukan yang menggambarkan mengapa tradisi ini sangat berkembang di sini. Tradisi adu domba Garut bukan hanya sekedar ajang hiburan atau pertarungan biasa. Kesenian ini telah ada sejak zaman penjajahan Belanda pada abad ke-19. Tepatnya pada tahun 1815 sampai 1829 di masa pemerintahan Bupati Suryakanta Legawa. Pada masa itu, masyarakat Garut mulai mengembangkan adu domba sebagai bentuk hiburan, sekaligus menunjukkan kekuatan domba yang mereka pelihara. Tradisi ini berkembang pesat dan menjadi simbol ketangguhan, baik bagi para peternak maupun masyarakat Garut pada umumnya. Namun ada juga yang mengatakan bahwa adu domba merupakan bagian dari ritual atau perayaan masyarakat. Bahkan pada zaman dahulu, domba dipelihara dengan tujuan untuk pertarungan sebagai tontonan dalam acara besar atau perayaan adat. Untuk mengikuti ajang adu domba ini, bukan sembarang domba yang bisa bertanding. Domba Garut, yang merupakan jenis domba asli Garut, menjadi primadona dalam kesenian ini. Domba Garut memiliki ciri khas yang berbeda dari domba-domba di daerah lain. Mereka memiliki tubuh yang kuat dengan berat sekitar 60-80 kilo, tanduk yang besar, bulu kebanyakan berwarna putih, dan telinga yang menggantung atau disebut ngagiri dalam bahasa Sunda. Ada 4 macam tanduk yang menjadi unggulan dari domba petarung ini. Ada bentuk gayor, golong tambang, leang, dan ngabendo. Agar nampak lebih hitam, mengkilap, dan terkesan maco, biasanya pemilik domba mengolesi tanduk-tanduk ini dengan minyak kemiri. Tak hanya postur tubuh, keberanian juga menjadi faktor penting yang menentukan kualitas domba. Domba Garut biasanya dipilih dari keturunan unggul yang memiliki daya juang tinggi dan mental yang stabil. Bahkan disebutkan oleh pakar domba Didi Atmadilaga dan Asikin Natasasmita bahwa domba Garut diakui sebagai ras domba ternak terbaik di dunia untuk daerah tropis. Sebelum masuk arena laga, domba harus disiapkan dan dilatih sebaik mungkin. Proses pelatihan memerlukan ketelatenan dan kesabaran. Domba yang akan dipersiapkan untuk bertarung harus melalui serangkaian latihan fisik dan mental. Pelatihan dilakukan oleh pemilik domba yang biasa disebut juragan. Pelatihan dilakukan sejak domba masih muda agar mereka terbiasa dengan arena dan lawannya. Pelatihan fisik domba Garut meliputi pemberian pakan berkualitas tinggi seperti diberi rumput pilihan, diberi susu dicampur madu, latihan lari, serta latihan fisik untuk menguatkan tubuh dan meningkatkan stamina. Sedangkan pelatihan mental bertujuan untuk membuat domba tidak mudah panik dan tetap fokus saat berada di arena pertarungan.
Domba Garut yang sudah dilatih untuk bertarung memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi. Harga domba bisa bervariasi tergantung pada kualitas fisik dan keturunan. Dengan tampilan dan kualitas domba Garut seperti itu, tidak heran jika harganya akan lebih mahal. Untuk satu ekor domba saja, dihargai paling murah sekitar 20 juta. Kenaikan harga drastis akan terjadi jika domba Garut tersebut sering ikut bahkan memenangkan kompetisi. Kenaikan harga tersebut bisa menyentuh 40 juta, bahkan ada yang sampai ratusan juta. Sebagai tradisi budaya, adu domba Garut juga telah berkembang menjadi ajang kompetisi yang bergengsi. Setiap tahunnya, berbagai kejuaraan dan festival adu domba digelar dan menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan serta masyarakat. Sampai saat ini, seni adu domba Garut melahirkan berbagai varian. Selain pertarungan dua domba jantan, ada juga kontes fisik domba, postur dan bentuk tubuh domba dinilai sedemikian rupa, termasuk bentuk dan ukuran tanduk mereka. Hal tersebut menghasilkan moto yang terkenal tentang domba Garut, yaitu kandang di lapang, gadang di lapang, indah dipandang, serta enak dipanggang. Meski telah menjadi bagian dari kebudayaan, adu domba Garut tidak lepas dari kontroversi. Beberapa pihak menganggap bahwa adu domba merupakan bentuk kekerasan hewan yang dapat merugikan kesejahteraan domba. Kritik ini muncul karena dalam adu domba, meskipun ada aturan yang mengatur, domba tetap saling bertarung dengan fisik yang keras. Namun, pihak yang mendukung tradisi ini berpendapat bahwa adu domba harus dilihat dalam konteks budaya dan sejarahnya. Mereka berusaha memastikan bahwa selama pelatihan dan pertandingan, domba tetap mendapat perawatan yang baik dan aturan yang ada bertujuan untuk meminimalkan luka atau cedera. Adu domba Garut bukan sekedar pertarungan fisik antara dua domba. Di balik kesenian ini, terkandung berbagai makna yang mendalam, terutama bagi masyarakat Garut. Kesenian ini menggambarkan nilai-nilai keberanian, kekuatan, dan ketangguhan yang menjadi simbol dari semangat juang masyarakat Garut dalam menghadapi tantangan hidup. Bagi masyarakat, adu domba juga menjadi ajang untuk mempererat silaturahmi dan memperkuat ikatan sosial antar peternak dan warga. Acara ini seringkali menjadi ajang pertemuan dan kebersamaan yang membawa dampak positif dalam komunitas. Secara keseluruhan, adu domba Garut adalah sebuah tradisi yang kaya akan nilai budaya dan sejarah. Sebagai ajang yang menggambarkan keberanian, kekuatan, dan ketangguhan, adu domba Garut telah menjadi simbol identitas masyarakat Garut. Meskipun ada kontroversi yang melibatkan perlindungan hewan, tradisi ini tetap menjadi bagian yang sangat penting dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat Garut. Jadi, mari kita sama-sama menjaga dan melestarikan budaya kita dengan bijak. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya.